syahwat-syahwat yang terkait dengan apa? Biologis. Nah, syahwat laki-laki pada perempuan, syahwat perempuan pada laki-laki. Nah, dan ini diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Fa inna awwala fitnati bani Israel fin nisa. Hati-hati kalian dengan dunia. Hati-hati kalian dengan perempuan. Nah, karena fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel itu urusan perempuan. Nah, perempuan itu baik yang sudah yang halal maupun yang nggak halal sama-sama. Sama-sama apa? Bisa menghadirkan fitnah buat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum inna min azwajikum wa auladikum aduwwalikum." Sebagian istri-istri kalian, sebagian anak-anak kalian itu bisa jadi musuh buat kalian. Nyata? Nyata. Nyata. Berapa banyak orang agamanya rusak karena istrinya. Berapa banyak orang agamanya rusak karena anak-anaknya. Oh iya. Begitu juga perempuan-perempuan yang tidak halal. Juga banyak menimbulkan fitnah juga. Menimbulkan apa? Kemaksiatan-kemaksiatan baik itu yang sampai pada zina ataupun yang di bawahnya. Bahkan dikisahkan oleh Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Nah, dia mengatakan ada dikisahkan seorang laki-laki di Mesir. Di Mesir ada seorang laki-laki yang dia selalu berada di masjid. Jadi apa? Marbot. Baik. Nah, jadi penghuni masjid. Kesibukan dia sehari-hari adalah adzan dan salat. Orangnya kelihatan berwibawa karena apa? Kebiasaan ibadahnya. Ibadahnya banyak, apalagi di masjid yang banyak kajiannya, Masya Allah. Suatu hari dia naik menara untuk adzan. Seperti biasanya. Qadarullah, di bawah menara itu ada rumah seorang Nasrani. Begitu dia naik menara mau adzan, lihat ke arah rumah, kelihatan seorang perempuan. Nah, dia melihat seorang gadis cantik di situ. Terkena fitnah dia. Mau adzan gak jadi adzan. Turun dia. Dia turun, dia temui perempuan itu. Dia masuk ke rumahnya. Perempuan itu tanya, apa yang kamu mau? Dia bilang, saya mau kamu. Oh iya. Gak bisa. Sini Nasrani, kamu Muslim. Bapak saya tidak mungkin menikahkan saya dengan seorang Muslim. Lihat bahayanya fitnah perempuan. Seketika dia mengatakan, saya sekarang juga jadi Nasrani. Hah? Saya sekarang juga jadi Nasrani, katanya. Akhirnya dia jadi Nasrani, oleh bapaknya dinikahkan dengan anaknya. Dan qadarullah. Baru saja menikah, dia naik ke atas sotah. Sotah itu ngerti sotah? Sotah itu kalau model-model bangunan Arab itu atapnya dak. Nah, itu namanya sotah.
dia naik di atas sotah itu jatuh mati. Perempuan yang dia kejar dia nggak rasakan, cuma nikah tok, agamanya hilang karena perempuan itu. Dan banyak kasus-kasus seperti itu. Berapa banyak orang meninggalkan agamanya karena perempuan yang dia cintai. Oh iya. Berapa banyak orang gagal hijrah karena apa? Nah, karena berat dengan pasangannya. Banyak seperti itu. Itu fitnah. Itu adalah fitnah. Nah, termasuk sisi dunia yang akan menjadi fitnah buat kita, terutama anak-anak muda ini ya, adalah apa? Hobi. Ya, hobi-hobi. Baik. Kalau hobinya bapak-bapak, kira-kira apa saja, Pak? Hobi sepedahan, hobi bulu tangkis, hobi tenis, hobi mancing, hobi touring, dan seterusnya. Hobi-hobi seperti ini kalau kita nggak hati-hati bisa jadi fitnah, bisa jadi fitnah. Nah, nah, ada yang akhirnya hari-hari sibuk dengan sepedanya karena hobi sepedahan. Ada yang hari-hari yang dipikirkan motoring kemana lagi. Nah, ada yang hari-hari, nah, waktunya habis buat mancing dan seterusnya. Itu fitnah. Oh iya. Yang lebih bahaya lagi, fitnah apa? Medsos. Iya nggak? Nah, nyata itu ya. Nah, ini si setan gepeng ini. Nah, berapa banyak dia menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Itu fitnah. Kadang-kadang kita nggak sadar. Waktu berjam-jam habis hanya untuk scrolling. Nah, itu scrolling YouTube dan seterusnya. Habis waktu kita. Bahkan sampai otak kita itu busuk kadang-kadang. Nah, orang itu sampai kadang-kadang otaknya busuk gara-gara apa? Kebanyakan scrolling. Nah, lebih parah lagi. Apa ini? Yang umumnya anak-anak muda. Main game. Itu hobi kan? Baik. Sekarang bagaimana fitnahnya dia? Bagaimana fitnahnya dia? Berapa banyak pemuda yang menghabiskan usia emasnya hanya untuk main game. Belajar nggak bisa konsentrasi dan bahkan putus sekolah, putus mondok dan seterusnya. Hanya karena game. Nggak bisa kerja, nggak bisa apa-apa karena game. Bahkan ada yang sampai apa? Eh, apa gangguan jiwa karena kebanyakan game dan seterusnya. Banyak seperti itu. Banyak seperti itu. Itu adalah fitnah. Nah, baik. Sebenarnya apa sih main game itu? Hukumnya apa sih kayak game online itu? Atau game-game yang lainnya? Itu haram. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang bermain nardasyir, itu dia seperti mencelupkan tangannya ke dalam daging babi. Apa itu nardasyir? Nardasyir itu permainan seperti sekak, apalagi catur, apalagi itu namanya apa? Nardasyir. Nah, kenapa yang seperti ini diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini adalah permainan yang umumnya menghabiskan waktu yang sangat banyak. Nah, menghabiskan waktu yang sangat banyak. Baik. Ini kalau kita lihat dengan game-game yang ada di apa aplikasi HP dan seterusnya, sama enggak?
sama lebih parah. Ya gak? Lebih parah. Nah, game-game yang kita jumpai di aplikasi gadget, ya, apalagi game yang online lebih parah lagi. Berarti apa itu hukumnya? Haram. Dan fitnahnya nyata. Fitnahnya nyata. Baik. Fitnah apalagi yang sering muncul dari dunia ini? Fitnahnya pergaulan. Nah, fitnah komunitas. Nah, komunitas itu kadang menghadirkan fitnah juga yang sangat berbahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, almar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu ala dini khalilihi, di atas perbuatan teman dekatnya. Artinya apa? Dia akan meniru perbuatan, kebiasaan teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka kalian supaya memperhatikan siapa yang akan jadi teman dekatnya. Kalau mau baik kepada semua orang, silahkan baik kepada semua orang. Itu dianjurkan. Nah, kita berbuat baik itu nggak pilih-pilih. Kita berbuat baik pada siapa saja. Tapi kalau sampai pada tahap dia jadi teman dekat, itu harus hati-hati. Harus hati-hati. Kenapa? Dia akan berpengaruh besar pada diri kita. Bahkan sampai orang Arab mengatakan, anil mar'i la tas'al was'al an khalilihi was'al an qarinihi. Fa kullu qarinin lil muqarini yaqtadi. Engkau tidak perlu repot-repot tanya tentang seseorang, si fulan itu bagaimana, baik atau tidak. Was'al an qarinihi. Tanyakan saja siapa teman dekat dia. Fa kullu qarinin lil muqarini yaqtadi. Karena setiap teman dekat itu akan mengikuti teman dekatnya. Jadi kalau mau tahu kepribadian dia seperti apa, lihat saja dia teman dekatnya siapa. Kurang lebihnya dia seperti itu. Saudara sekalian, zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Talib, yang sampai mati dalam keadaan kafir, apakah dia tidak tahu kebenaran dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Paham betul dengan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia berani menjadi orang pertama yang membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diganggu. Itu Abu Talib. Tapi kenapa dia memilih mati dalam keadaan musyrik? Nah, salah satunya adalah faktor komunitas. Faktor apa? Komunitas. Dia ngerasa nggak enak. Dia ngerasa malu. Nah, ketika dia mendekati ajalnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang meminta dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ya ammi, qul la ilaha illallah. Kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai paman, kalau bahasa kita apa? Om. Saya om itu bahasa Arab itu. Om. Nah, ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat saja. Nah, aku akan membelamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi setiap kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya mengucapkan la ilaha illallah, teman-temannya seperti Abu Jahal mengatakan apa? Atarghabu an millati Abil Muttalib. Nah, apakah engkau tidak senang lagi dengan apa? Dengan
agamanya Abdul Muttalib, sampai akhirnya ketika mati dia memilih tetap dengan agamanya Abdul Muttalib. Nah, contoh-contoh seperti itu juga banyak kita jumpai. Berapa banyak orang tahu dia dalam posisi salah. Dia berada dalam kelompok yang salah. Berapa banyak. Tapi dia merasa tidak enak untuk meninggalkan kelompok tersebut. Itu banyak. Nah, banyak orang yang tahu dia dalam posisi salah. Dia merasa sudah nyaman dengan komunitasnya. Maka dia milih tetap salah. Itu banyak. Itu banyak. Maka hati-hati memilih komunitas. Kadang, nah, karena komunitasnya, misalnya kalau anak muda nih teman-temannya banyak yang ngerokok gitu misalnya, dia tahu itu haram. Tapi dia akhirnya berani ngerokok karena apa? Karena teman. Nggak enak sama teman. Baik. Nah, dalam hal beragama juga begitu. Terkadang orang ngerti, oh ini ritual seperti ini nggak disyariatkan. Ritual yang seperti ini nggak ada sunnahnya. Tapi dia kerjakan karena apa? Faktor komunitas. Nggak enak sama lingkungan. Sungkan sama lingkungan. Nah, saya biasanya sholat di situ. Orang-orang di situ pada begini, saya jadi nggak enak, saya ikut juga. Tuh, ini adalah fitnah apa? Lingkungan. Tuh. Dan termasuk fitnah yang juga sering terjadi saudara sekalian adalah apa? Fitnah-fitnah yang terjadi justru di kalangan orang-orang yang notabene itu adalah orang-orang yang agamis. Fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh apa? Ajaran-ajaran yang dibawakan oleh seseorang atau suatu kelompok. Baik, pemikiran-pemikiran yang dibawakan atau diajarkan oleh seseorang atau suatu kelompok. Baik, bahkan lebih apa? Menyempit lagi ini. Nah, fitnah-fitnah yang terjadi di kalangan ahli sunnah. Sering apa itu tidak? Itu penyebabnya apa? Ini ada unsur-unsur dunia di situ. Ketika terjadi fitnah dan kita perhatikan, pasti ada motif duniawi di situ. Motif apa? Duniawi. Nah, jamaah kajian di sini dengan kajian sini saling mentahdir. Coba perhatikan. Nah, entah karena rebutan pengaruh, entah karena rebutan apa. Nah, sehingga mereka saling mentahdir. Nah, untuk urusan-urusan ya apa? Khilafiyah, masalah-masalah ijtihadiyah dan masalah-masalah yang remeh sekali. Baik, sudah ada. Adzan dulu, terus lanjut. Baik. Allahu Akbar, Allah.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, bismillah. Saudara sekalian, kalau kita lihat banyaknya sisi-sisi dunia yang menghadirkan fitnah, rasanya hampir tidak ada orang yang selamat dari fitnah dunia, kecuali orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitnah dunia itu mengancam kita semuanya. Maka kita harus hati-hati agar kita selamat dari fitnah dunia. Yang pertama, harus
kita lakukan adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pengawas bagi kita. Atau yang seringkali diistilahkan oleh para ulama dengan muraqabah. Nah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita inginkan, jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pengawas kita. Yang kedua, benteng yang paling kuat setelah ketakwaan adalah sifat zuhud. Sifat apa? Zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu adalah pandangan kecil, pandangan remeh terhadap semua hal yang bersifat duniawi. Tidak memandang besar pada harta, tidak memandang besar pada kekuasaan, pangkat, tidak memandang besar semua kesenangan-kesenangan dunia. Caranya gimana nih? Agar kita bisa zuhud, yang pertama adalah kita mengenali sifat-sifatnya dunia. Mengenali apa? Sifat-sifatnya dunia, karakternya dunia itu seperti apa. Yang pertama, dunia itu adalah mata'un qalil. Kesenangan yang sedikit, baik nilai maupun masanya. Nilainya dunia itu kecil sekali dibandingkan akhirat tentunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Mad-dunya fil akhirah illa kamathali ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi. Falyanzur bima yarji'." Dunia di akhirat itu hanya, atau perumpamaannya hanya seperti bila kalian memasukkan jari ke lautan lalu dia angkat. Coba lihat berapa banyak air yang ikut kembali dengan jarinya. Itulah dunia. Lautan itu gambarannya akhirat. Air yang ikut kembali di jarinya itu adalah gambaran dunia. Akhirat dan dunia itu hanya seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari berjalan di pinggiran pasar Madinah. Lalu beliau melihat bangkai anak kambing yang asak. Asak itu telinganya cacat, perung kalau orang Jawa bilang, perung ya. Telinganya perung. Lalu Rasulullah mengambil bangkai itu, diangkat, bertanya kepada para sahabat, apakah kalian mau memiliki atau membeli anak kambing ini dengan harga 1 dirham saja? Tak jual murah, ada yang mau beli enggak? Saya mengatakan tidak ada yang mau. Andai saya berikan gratis, ada yang mau atau tidak? Enggak ada yang mau. Kenapa?
Kenapa nggak ada yang mau? Wahai Rasulullah, ini dia ini kalau hidup saja cacat, nggak menarik. Apalagi sekarang sudah menjadi bangkai. Jangankan beli 1 dirham, dapat gratis saja nggak ada yang mau. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lad dunya ahwanu minallahi." Nah, lad dunya ahwanu indallahi min hada alaikum. Dunia itu bagi Allah lebih hina daripada hinanya anak kambing ini di sisi kalian. Jadi nilainya dunia tidak lebih dari bangkai anak kambing yang cacat itu tadi. Dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin, ma saqal kafira minha syarbata ma'in." Andai di dunia itu di sisi Allah nilainya ada atau membandingi sayapnya nyamuk, berapa kira-kira Pak harganya Pak? Kira-kira harga sayap nyamuk berapa? Beratnya berapa? Baik. Andai nilainya membandingi sayap nyamuk, orang kafir di dunia tidak Allah beri minum walaupun seteguk air. Banyaknya orang-orang kafir yang hidup enak di dunia itu menunjukkan apa? Dunia itu di sisi Allah tidak ada nilainya sama sekali. Masanya juga sangat sebentar. Andai Allah mentakdirkan kita itu jadi orang sukses, kira-kira berapa lama kesuksesan itu akan kita nikmati? Misal, mulai sukses umur berapa ya kira-kira? 25? Kayaknya sedikit sekali orang sukses di usia segitu. Nah, rata-rata umur 40 tahun katakan. Umur 40 tahun. Oh iya, baru mulai sukses biasanya. Oh iya, katakan sudah sukses banget. Oh iya. Rata-rata umur kita itu berapa? 60 sampai 70 tahun. Jadi hanya kira-kira 20 atau 30 tahun saja kita akan nikmati itu. Itu nggak lama loh, Pak. 20-30 tahun itu nggak lama. Kita itu kalau ingat-ingat masa kecil, kayaknya baru kemarin itu. Sampai sekarang, kalau saya 45 tahun. Pak Taufik berapa? 52 tahun. Kayaknya masa kecil baru kemarin kan? Baru kemarin. Nah, bahkan semenjak kita apa namanya keluar dari lembaga yang sama, sampai sekarang perasaan saya itu masih sebentar sekali. Nah, perasaan baru kemarin. Tapi ternyata itu setelah dihitung-hitung sudah berapa tahun? Hah? 8 tahun, ini tahun yang ke-8 gitu. Tahun yang ke-8. Sebentar sekali. Perasaan saya itu masih seperti waktu baru keluar dari sana itu. Begitu melihat di kaca itu kok ada uban di kumis. Hah? Ada uban di jenggot gitu. Loh, jadi ternyata itu 8 tahun itu cuma sebentar sekali. Sebentar sekali. Nah, itu kalau usianya sampai segitu. Dan biasanya sudah di atas 60 tahun tuh ya sudah nggak nikmat banget sudah. Makan ini sudah nggak boleh, makan itu sudah nggak boleh. Sudah banyak lagi yang nggak boleh padahal dia punya. Dunia seperti itu. Nilai kesenangannya sedikit dan masanya juga sedikit. Oh iya. Kemudian dunia itu apalagi sifatnya mata'ul ghurur. Nah, senangan yang menipu.
Kesenangan apa yang menipu. Nggak ada kesenangan di dunia itu yang murni senang, itu nggak ada. Nggak ada kenikmatan di dunia itu yang murni nikmat, itu nggak ada. Semua kenikmatan dunia itu dibarengi dengan apa? Susah payah. Dibarengi dengan susah payah. Dan kalau kita renungkan, lebih banyak apanya? Susahnya daripada senangnya. Lebih banyak susahnya daripada senangnya. Nah, dunia. Nyarinya capek. Jaganya capek. Nah, ngerintis usaha capek. Ngembangin usaha capek. Nah, habis itu mati jadi urusan. Itu dunia. Yang kecil sajalah. Ibu-ibu misalnya mau makan ayam goreng gitu saja. Prosesnya berapa lama? Hah? Proses nggak enaknya, nggak, mulai dari beli ayam, cuci ayam, bikin bumbu, terus sampai masak itu kadang hampir setengah hari baru jadi. Berapa lama dimakan? Hah? Hah? 10 menit paling banyak. Itu dunia seperti itu. Gurur. Tapi sayang, memang dia gurur. Gurur tapi menipu. Nah, kita diiming-imingi seakan-akan ini adalah yang paling nikmat, ini yang paling menyenangkan. Ternyata ya sama, cuma kayak gitu aja. Ketika kita mau piknik misalnya, mau piknik kemana kalau orang Lamongan ya? Hah? Ya, kayaknya kalau orang Lamongan ya sudah gak BBL lagi. Hah? Oh, es ke Batu lah misalnya ya. Oh, es promosi Batu. Soif. Yang dibayangkan ekspektasinya sampai Batu apa? Villa yang dingin, penginapan yang dingin, dan seterusnya, udara yang segar, dan seterusnya. Baik, persiapan berhari-hari, atur waktu, nyiapin dana, dan seterusnya, berangkat ke Batu. 3 jam, setengah, 4 jam baru sampai sana. Senangnya seberapa itu nanti? Nah, itu dunia. Dia kesenangan yang nggak seberapa, nah, tapi menipu, mengiming-imingi kepada kita seakan-akan dia itu adalah segalanya. Banyak orang yang merasa seakan-akan hidup itu ya dunia ini. Itu dunia seperti itu. Jadi kita belajar hakikatnya dunia itu seperti apa. Kemudian ingat akhirat. Nah, mungkin sulit bagi kita untuk memandang kecil dunia. Sulit ya Pak ya. Nah, kenyataannya banyak yang nguper-nguper gitu ya. Kenyataannya banyak yang bangga dengan kesuksesan, kebanggaan banyak yang ngiri dengan kesuksesan Thayyib. Katakan sulit bagi kita untuk melihat dunia itu sesuatu yang kecil. Ingat, ada yang lebih besar daripada dunia. Sebesar apapun kenikmatan dunia, ada kenikmatan yang lebih besar, yaitu kenikmatan akhirat. Nah, sehingga ketika kita dihadapkan pada fitnah-fitnah dunia, kita berpikir, saya nggak mau kehilangan kenikmatan akhirat hanya untuk kenikmatan dunia. Nah, kenikmatan akhirat jauh lebih besar. Jangan sampai kalah dengan kenikmatan dunia. Baik. Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ada yang ngeluh juga. Terlalu banyak batasan-batasan buat kita di dunia. Gimana kita nyikapinya? Ya inilah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ad-dunya sijinul mu'min. Dunia itu memang ibarat penjara bagi seorang mukmin.
Hanya ibarat penjara. Nah, jadi seandainya kita nggak boleh ini itu, nggak boleh ini itu, ya wajar kita ini sebagai orang iman. Tapi itu bukan penjara yang apa? Yang menghinakan kita, bukan. Itu adalah penjara yang menjaga keselamatan kita. Penjara yang menjaga kehormatan kita. Nah, penjara yang menjaga nilai kita sebagai seorang mukmin. Itu penjara dunia. Dengan demikian saudara sekalian, kita bisa lebih selamat dengan apa? Dari fitnah-fitnah dunia. Nah, saudara sekalian, juga sering ingat dengan namanya kematian. Ini juga akan menjadi benteng yang sangat kuat bagi kita. Ingat dengan namanya apa? Kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kita, akthiru zikra hadhimil ladzat al-maut. Sering-sering ingat yang merusak kenikmatan. Apa itu? Al-maut, kematian. Sering ingat kematian. Yang lagi semangat-semangat ngumpulin dunia, ingat ya. Bisa jadi lagi semangat-semangat ngejar dunia, meninggal dunia. Nah, banyak kan yang begitu? Banyak. Nah, ada teman itu cerita bapaknya itu pengen punya mobil, nah tertentu gitu. Bertahun-tahun ngumpulin bisa beli mobil itu, baru beli berapa bulan dia mati. Nah, ingat. Nah, mati itu akan nyamperi kita sewaktu-waktu. Nah, kalau kita sudah mati, saudara sekalian, apa yang kita kumpulkan dari dunia, apa yang kita kejar dari dunia, sudah, kita tinggal semua itu. Dunia yang kita kumpulkan, kerja dari pagi sampai sore, kerja dari muda sampai tua. Kalau sudah mati gimana? Ada yang dibawa, ahli warisnya nggak terima. Hah? Ahli warisnya nggak terima. Ahli warisnya nggak terima. Nah, ada yang mengingatkan pada kita dengan syairnya, ya man bidunya hushtagal wa gharrahu tulul amal, al mautu ya'ti baghtah wal qabru sundukul amal. Wahai orang yang sibuk dengan dunianya dan tertipu oleh panjangnya angan-angannya, ingatlah, mati itu datang sewaktu-waktu. Akan datang mengejutkan kita. Saudara sekalian, semua orang yang hari ini mati, kemarin itu dia berpikir juga seperti kita ini, besok masih hidup. Sama. Kita besok punya rencana apa? Mau ke sawah? Mau ke toko? Mau apa? Hah? Mau pergi sekolah? Mau mondok? Mau ngelamar kerja? Itu rencana kita. Besok itu bayangan kita itu masih hidup. Tapi belum tentu usia kita sampai besok. Belum tentu kan? Belum tentu. Saya masih muda, Tata. Emang mati itu harus tua dulu? Nggak harus. Berapa banyak orang-orang yang mati masih dalam keadaan sangat muda. Saya sehat, Tat. Mati juga nggak harus sakit dulu. Ingat ya namanya kematian.
Al-mautu ya'ti baghtah. Kematian itu akan datang dengan tiba-tiba tanpa ada aba-aba terlebih dahulu. Wal qabru sundukul amal. Sedangkan kuburan itu adalah kotak amal. Di sana yang akan menemani kita hanya amalan kita. Nah, harta kita nggak akan menemani kita di kuburan. Kalau sudah mati, ya tinggal apa yang kita amalkan. Saudara sekalian, terkadang dengan sibuknya kita dengan dunia, lupa dengan kematian, kadang-kadang begitu. Nah, padahal usia sudah berapa? Ya, ada yang sudah 70-an di sini. Ada yang umurnya sudah berapa? 90. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang sudah 70. Hah? Ada yang sudah 60. Ada yang sudah 50. Banyak. Saudara sekalian, udah 40. Saya udah lebih juga. Itu sudah usia senja, saudara sekalian. Ibaratnya matahari itu sudah mau apa? Terbenam. Jadi apalagi yang mau kita kejar? Apalagi yang mau kita kejar? Usia segitu itu ibaratnya kita ini orang mau safar. Itu sudah mau berangkat ini. Pesawat sudah boarding. Ya. Pesawatnya sudah boarding, tinggal take off. Tinggal take off. Nah, jadi jangan terlalu sibuk lagi, jangan. Nah, lebih sibuk beramal saleh. Nah, kalau masih punya harta, yang dipikirkan mana nanti yang bisa saya bawa pulang. Nah, yang dipikirkan adalah apa? Ibadah apa nanti yang jadi teman saya di kuburan. Itu yang dipikirkan. Sering-sering bayangin. Gimana saat saya nanti malam pertama di kuburan? Apakah itu akan jadi malam yang indah atau yang sebaliknya? Bayang nggak? Malam pertama di kuburan itu seperti apa? Nah, kita nanti begitu dikuburkan, teman-teman kita baru pergi. Nah, bahkan suara sendalnya masih bisa kita dengar. Ada 2 malaikat datang. Kita didudukkan. Di situ kita akan menghadapi ujian terakhir dan ujian yang paling berat. Apa itu? Ujian terkait dengan akidah kita. Ujian terkait dengan apa yang kita yakini di dunia. Kita akan ditanya, apa yang engkau ketahui tentang laki-laki ini? Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ujian yang jawabannya nggak bisa dikarang. Nggak bisa. Ini ujian yang jawabannya nggak bisa cukup dengan kita hafalkan dari sekarang. Apalagi hanya dengan kertas kerpean. Nggak mungkin. Itu adalah ujian yang jawabannya adalah yang selama ini kita yakini dan yang selama ini menjadi dasar amalan kita. Maka orang yang beriman dia akan otomatis menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, sedangkan orang yang kafir atau orang yang munafik, apa jawabannya? Waktu itu orang-orang mengatakan dia Rasulullah. Ya saya ikut-ikut seperti apa yang mereka katakan. Katanya sih itu Rasulullah. Apa yang terjadi pada dia?
Hah? Malaikat langsung memukul dia dengan besi, mitrakoh, palu dari besi. Nah, dia berteriak kencang dengan teriakan yang didengar oleh semua makhluk yang ada di sekitarnya, kecuali jin dan manusia. Itu malam pertama di kuburan seperti itu. Nah, kalau kita bisa menjawab dengan baik, maka saat itu juga malaikat akan apa? Mempersilahkan kita untuk istirahat. Allah akan menunjukkan kepada kita tempat kita di surga. Ditunjukkan setiap hari, dikasih tahu itu nanti tempatmu di surga. Sebaliknya apabila kondisi kita buruk, na'udzubillahi min dzalik, yang sampai itu terjadi, maka kuburan akan menjadi apa? Tempat siksaan sampai hari kiamat. Ingat-ingat. Orang yang ingat bahwa dia akan mati sewaktu-waktu dan setelah mati itu yang akan dia hadapi. Dia akan berpikir 2 kali, 3 kali dan seterusnya apabila dia dihadapkan dengan godaan-godaan duniawi. Nah, ini ada bisnis untungnya besar nih. Dia pikir, yakin nih untungnya bersih? Yakin ini usaha yang halal? Mikir dia. Nah, kalau dia tidak yakin itu bersih, apa yang dia lakukan? Dia ikut apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irtihi. Barang siapa yang menghindari perkara yang syubhat, yang tidak jelas boleh atau tidak, yang tidak jelas halal atau haram, dia mau tinggalkan itu, maka dia telah membersihkan diri dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus dalam hal yang syubhat, dia akan terjerumus pula pada yang haram. Dia ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da' ma yaribuka wa ila ma la yaribuka." Tinggalkan sesuatu yang ragu, yang meragukanmu, dan ambil sesuatu atau beralihlah pada sesuatu yang tidak meragukan. Nah, kalau ragu-ragu boleh atau tidak, berhenti saja. Kenapa? Seandainya pun berhasil, belum tentu saya bisa nikmati. Ya nggak? Bisa jadi saya berhasil banyak di sini, untung banyak di sini, tapi mungkin saya tidak sempat menikmati. Kalau sudah mati mau apa lagi? Pangkat yang kita punya akan kita bawa? Gak ada. Di hari kiamat itu kita semuanya berdiri sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya hanya akan dipanggil dengan nama kita dan nama bapak kita. Gitu saja. Pangkat kita, status kita nggak ada yang kita bawa. Nggak ada panggilan profesor, doktor. Nggak ada. Nggak ada saudara fulan S, H, S, H, es krim, es tung. Nggak ada. Nggak ada panggilan buat kita. Lah, saudara direktur, nggak ada. Saudara jenderal, saudara kopral, nggak ada. Panggilan itu hanya nama kita dan nama bapak kita. Ini kalau kita ingat saat dunia itu datang menggoda. Ingat itu. Ingat. Nah, jadi saudara sekalian, semua yang kita jumpai di dunia itu akan menjadi fitnah. Jadi ujian. Dan jawabannya tentunya tidak sama.
Ujian yang kaya jawabannya beda dengan yang miskin. Ujian yang miskin jawabannya tidak sama dengan yang kaya. Ya enggak? Baik. Yang kaya jawabannya dengan apa? Syukur. Yang miskin jawabannya dengan apa? Sabar. Nah, dan ujian bagi yang jadi orang biasa tanpa jabatan berbeda dengan yang punya jabatan tinggi. Nah, semua memiliki ujiannya masing-masing. Semua memiliki ujiannya masing-masing. Sehingga saudara sekalian, apapun ujian yang kita hadapi sekarang, intinya kita harus lulus. Ya, yang dikodar jadi orang kaya harus lulus ujian. Yang dikodar jadi orang miskin harus lulus ujian. Yang dikodar sudah punya keluarga harus lulus ujian. Yang dikodar masih jomblo juga harus lulus ujian. Nah, yang dikodar umurnya sampai sepuh harus lulus ujian. Yang dikodar sekarang masih muda-muda harus lulus ujian. Yang Allah takdirkan banyak ilmunya harus lulus ujian. Yang Allah takdirkan ilmunya kurang juga harus lulus ujian. Dan lulusnya tentunya dengan jawaban yang berbeda, yang berbeda-beda. Baik saudara sekalian, insya Allah itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan. Ada pertanyaan? Dua saja. 5 detik tidak ada, cukup. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Baik. Subhanallah.